atau absolut ya. Jadi TDF mutlak atau absolut ini yaitu TDF yang isi frekuensi pada tabel tersebut menyatakan nilai frekuensi yang sebenarnya gitu ya. Jadi kan kalau kemarin itu kan kalau kita menggunakan kolom bantu tally atau turus itu seperti ini. Nah, kita sajikan tanpa menampilkan tally turusnya, langsung ke frekuensi aja, maka kita akan mendapatkan TDF mutlak atau absolut ya, yaitu nilai sebenarnya sesuai frekuensi atau banyaknya data yang ada pada masing-masing interval tersebut ya. Jadi ini tabel tadi kita buat, kita hilangkan kolom tally-nya, maka ini tabel ini disebut dengan TDF mutlak atau absolut. Nah, ini tabel yang minggu lalu ya, yang sudah kita kerjakan di contoh pertama itu ya. Nah, selanjutnya bentuk yang kedua dari TDF mutlak atau absolut ini ya, TDF ini kita ubah dalam bentuk yang kedua yaitu TDF relatif, tabel distribusi frekuensi relatif. Apa itu? TDF relatif itu adalah TDF yang frekuensinya itu dinyatakan dalam bentuk persentase ataupun desimal. Jadi untuk TDF relatif ini bisa dua bentuk. Frekuensinya itu bisa berupa nilai desimal, angka desimal, bisa juga dalam bentuk persentase. Di mana untuk mendapatkan frekuensi relatifnya ya, jadi dari frekuensi absolut mutlak tadi, frekuensi sebenarnya itu kita ubah ke dalam frekuensi relatif. Itu rumusnya kalau untuk yang desimal itu FI dibagi N saja. Tetapi kalau kita ingin mengubah dalam bentuk persentase, maka tinggal dikalikan dengan 100. Ya, 100% ya maksudnya ya. Jadi kalau hanya desimal, maka rumusnya FI dibagi N saja. Kalau persentase, ini yang saya tampilkan hanya yang persentase saja. Tinggal dihilangkan saja ya 100-nya kalau untuk yang desimal ya. Dikali dengan 100%. Ya, nanti ini masing-masing ya. Frekuensi 1 ini yang 1, untuk interval kedua berarti frekuensi yang kedua ya, sesuai dengan kelas intervalnya, frekuensi pada kelas interval itu ya. Kita coba buat contoh yang tadi itu ya, yang TDF absolut tadi, kita buat TDF relatifnya ya dengan rumus ini ya. Ini datanya yang tadi, ya TDF absolutnya. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk TDF relatifnya. Di sini yang kolomnya saya hanya menampilkan yang persentase ya, tapi bisa sebelumnya kalau kita ingin menghitung frekuensi relatif dalam bentuk desimalnya, berarti tanpa dikalikan dengan 100 ya. Nah, kita ubah ya untuk frekuensi pertama, untuk interval pertama ya, yang 61 sampai 65 ini frekuensi absolutnya 4, maka kita ubah ke dalam frekuensi relatifnya, yaitu caranya adalah tadi ya rumusnya FI berarti 4 dibagi dengan N-nya atau jumlah dari FI gitu ya, yaitu kita punya data sebanyak 40, maka dibagi 40 hasilnya adalah 0,1 ya, 0,10 ya. Itu kalau yang desimal. Nah, kalau yang di sini yang ini yang relatif ya, maka kita kalikan dengan 100 ya, yaitu 0,10 kita kali dengan 100, jadi apa? 10% ya. 10%. Ya, di sini tidak dituliskan lagi persentasenya karena di atas sudah diberi keterangan bahwa nilai ini adalah nilai persentase. Jadi kalau desimal berarti 0,10 tadi ya, 0,10 ya. Kemudian yang kedua berarti kan ini 6 dibagi 40. Ada yang tahu? Ada yang coba? 0,15. Siapa tahu? 15. 15 gitu ya. Kita kalikan 100%, maka menjadi 15.
Betul ya. Selanjutnya untuk interval ketiga ada yang apa itu Natasha 17,5%. 17,5%. oh, kayak Udin ya, yang sudah dipesan-pesan ya, yaitu 17,5% ya, betul. Jadi kalau Natasha itu masih 0,17175 ya tadi. Nah itu masih dalam bentuk desimal ya. Kemudian yang keempat, interval keempatnya, berarti 11 dibagi 40 ya. Ada yang sudah menghitung? 27,5 Ibu. Ikat 27,5 ya. Betul. %5. Yang ke berapa ini? Kelima. Yang kelima 12,5. berapa? 12,5. Kemudian yang keenam 10 Ibu. enggak 10. Betul ya. Kemudian yang terakhir 7,5. itu tadi. Apa tadi? Itu kayak tadi ya. 7,5. Ya. Nah, kalau untuk frekuensi relatif ini bisa kita jumlahkan, ya, yaitu kita jumlahkan itu hasilnya harus 100%. Ya. Jadi harus 100% kalau kita jumlahkan. Atau kalau misalnya hasil pembulatan minimal itu 99,99 gitu ya. Jadi mendekati 100 gitu ya. Ini TDF relatif. Atau kalau dalam bentuk frekuensinya itu relatif yang desimal, berarti nilainya itu 1 ya, jika ditotalkan nilainya 1 ya. Kalau yang desimal ya mendekati ya, atau kalau desimalnya panjang biasanya hasil pembulatan berarti 0,99 ya. Itu kemudian bentuk ketiga yaitu TDF kumulatif ya. TDF kumulatif ini berarti dia berisi frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Nah, frekuensi kumulatif ini kita bisa memperolehnya dengan cara menjumlahkan frekuensi kelas interval tersebut selangkah demi selangkah, setahap demi setahap gitu ya. Jadi satu persatu kita jumlahkan gitu ya. Di interval pertama, interval kedua itu setahap demi setahap kita jumlahkannya. Itu disebut dengan frekuensi kumulatif. Di mana untuk TDF kumulatif ini ada beberapa, di antaranya akan kita coba yaitu TDF kumulatif kurang dari dan TDF kumulatif atau lebih. Nah, untuk membuat TDF kumulatif ini, kalau tadi untuk yang relatif itu intervalnya sama ya dengan yang TDF absolut. Nah, sedangkan kalau di TDF kumulatif ini kolom intervalnya ini ya, kolom untuk nilai data ini kita ubah. Di mana di sini kita akan menggunakan nilai ujung bawahnya untuk masing-masing kelas interval tadi. Ingat ya, ujung bawah itu yang ada di sebelah mana? Ada yang masih ingat? Ujung bawah itu dia berada di Natasha, di mana? Di kiri ya, betul ya. Ujung bawah itu yang ada di sebelah kiri dari interval tersebut ya. Kita lihat contohnya ya, data yang tadi TDF absolut tadi kita akan buatkan kumulatif kurang darinya dulu ya. Maka di sini ujung bawahnya itu adalah yang sebelah kiri, berarti yang ini ya. Maka kita pindahkan untuk kolom interval ini, kita ganti dengan nama data kita, yaitu di sini adalah hasil ujian ya. Jadi yang pertama itu untuk yang kurang dari, maka tandanya seperti ini, atau mau pakai tulisan boleh, kurang dari 61 gitu ya, boleh. Kemudian selanjutnya kita pindahkan saja ujung bawahnya kurang dari 6
91 kurang dari 86 salah. 86 kurang dari 91. Nah, di sini kita butuh satu lagi jadi bayangannya. Jadi kita butuh ujung bawah bayangan. Jadi setelah 91 ini ada 96. Caranya gimana? Ya ini aja 95 kita tambah 1 ya. Atau kalau enggak 91 tambah 5 panjang interval kita ya. Yaitu 96. Jadi kita tambahkan satu ujung bawah bayangan saya sebutnya. Nah, ini hasil ujiannya. Nilai data untuk hasil ujiannya. Sekarang untuk frekuensi kumulatifnya. Untuk yang pertama ini kita lihat ada berapa banyak ya nilai yang kurang dari 61. Kita lihat di TDF absolutnya. Nilai 61. Ini ya, nilai 61 itu yang paling kecil di sini. Artinya yang lebih kecil dari 61 itu tidak ada ya. Artinya 0, berarti 0 ya. 0. Berikutnya kita tambahkan setahap demi setahap ya. Selanjutnya yang kurang dari 66. Ini 66. Yang kurang dari 66 berarti yang interval pertama ini. Yaitu ada 4. Maka 0 ditambah 4. Ya, setahap demi setahap. Selanjutnya yang kurang dari 71. Ini 71. Berarti yang kurang dari 71 itu yang interval pertama dan kedua. Artinya 4 ditambah 6. Ya, 4 tambah 6, 10. Ya. Jadi itu setahap demi setahap, satu persatu. Berikutnya, kurang dari 76. Ada yang tahu? Berarti 10 tambah Tambah 7. ya betul, enggak. Jadi berapa? 10 tambah 7. 17 Ibu. 17 Bu. Ya betul ya, 17. Kemudian kurang dari 81. Berarti 17 ditambah 11. 28. yaitu 28 ya. Kemudian kurang dari 86. Berarti 28 kita tambah dengan 5. 33. 33 Bu. ya. Kita tambah dengan berapa itu? 5 ya. 33. Kemudian 33 kita tambah dengan 4. 4. 37. 37. 3. Terakhir 37 kita tambah dengan 40. 40. ya, kita tambah dengan 3 hasilnya 40 ya betul ya. Jadi frekuensi kumulatif yang terakhir itu untuk yang kurang dari itu dia harus sama dengan N ya, itu 40 ya. Itu yang kurang dari. Nah, di sini jadi kita bisa melihat dari tabel TDF kumulatif kurang dari ini misalnya ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah 81 misalnya gitu ya. Oh, ada sebanyak 28 orang ya. Ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah 66? Oh, ada 4 orang gitu ya. Itu untuk TDF, kegunaan TDF kumulatif kurang dari. Nah, selanjutnya yang kedua tadi yaitu ada TDF atau lebih. Sama untuk nilai datanya itu interval itu kita ganti dengan hasil ujian, di mana datanya kita gunakan ujung bawah, tapi di sini kita ganti sekarang ya. Kalau tadi kurang dari, nah sekarang atau lebih. Maka 61 atau lebih, 66 atau lebih ya, 71 atau lebih dan seterusnya. Sama di akhir juga kita tambahkan ujung bawah bayangan yaitu 96 atau lebih. Dimana untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, yang pertama kita lihat 61 atau lebih. Ini 61.
atau lebih. Jadi 61 itu minimal dia ya. Gitu ya. Jadi di atas 61 semua gitu ya. Paling kecil 61. Berarti semua ini masuk ya. Masuk. Maka jumlahnya yaitu semuanya yaitu 40. 66 atau lebih. Ini 66 atau lebih gitu ya. Berarti 66 ke atas gitu ya. Berarti ini semua masuk kecuali yang interval pertama yaitu 4. Maka sekarang dibalik. 40 kita kurangin dengan 4 yaitu 3. 36. Ya, betul ya. Kemudian yang 71 atau lebih. Ini 71. Ya. Atau lebih. Berarti kecuali yang interval pertama dan kedua. Berarti caranya kita kurangin sekarang ya. Kamu tadi ditambah, kalau ini dikurangin. Jadi 36 dikurangin dengan 6. yaitu hasilnya 30. 30. ya. 30. Selanjutnya 76 atau lebih. Ada yang tahu? 23. 23. 23. Ya. Dari mana 23 dia? 30. Itu Ibu 7. 7. 30 dikurangin 7. Oke. Kemudian 81 atau lebih. 81 atau lebih. 12. 12 Bu. 12. Dikurangi. Ya, yaitu kita boleh dari 23 dikurangin dengan 11. 11. ini adalah 12. Kemudian 86 atau lebih. 12 dikurang 5 Ibu. 7. 7. Bu. Ya. Tadi. Kemudian di 91 atau lebih. 91 3. Dikurang 4 jadi hasilnya 3 Bu. 3 Ibu. Dikurangin 4 ya. Betul. Terakhir 96 atau lebih. Jadi 3 dikurangin 3 yaitu 0. 0. Betul ya. Diakhirin dengan 0 ya. Untuk yang PDF kumulatif atau lebih itu ya, bedanya yang kurang dari dan atau lebih gitu ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan histogram dan poligon frekuensi. Apa itu? Nah, jadi PDF tadi kita juga bisa membuatnya, disajikan datanya ini dalam bentuk diagram. Jadi bukan hanya dalam bentuk PDF, bukan bentuk tabelnya saja, tapi ada juga dalam bentuk diagramnya, di mana untuk diagram batang dari PDF itu disebut dengan histogram, ya. Sedangkan diagram garis dari TDF, ya, diagram garis dari TDF itu akan disebut dengan poligon frekuensi. Nah, bagaimana membuatnya? Untuk histogram dulu. Untuk di histogram ini berarti diagram batang ya, mungkin kemarin sudah belajar. Berarti bentuknya yang ada balok-balok atau persegi panjang itu ya. Nah, bedanya dengan diagram batang, kalau diagram batang kan datanya kan bisa saja data kategori. Nah, maka batang-batang itu dia harus ada jarak gitu ya, tidak berhimpit. Sedangkan kalau histogram ini batang-batang itu pasti dia selalu berhimpit. Kenapa? Karena dia datanya data kuantitatif ya, datanya berupa angka gitu ya. Dan angka ini kan hasil dari interval gitu ya, dia saling beririsan gitu ya. Atau dengan kata lain kita bisa menggunakan nilai batas bawahnya gitu ya. Nilai batas bawah itu kan berhimpitan gitu ya, sama. Interval pertama, ujung bawahnya itu ujung atas, nah batas atasnya akan sama dengan
ujung bawah, bukan ujung bawah, batas bawah kelas interval kedua gitu ya, dan seterusnya. Maka dia batang di histogram ini cirinya dia harus berhimpitan, berdekat, berhimpit ya, menempel gitu ya. Nah, di mana nanti untuk sumbu mendatar itu sumbu X ya, itu kita bisa gunakan titik tengah intervalnya, bisa juga gunakan batas kelasnya. Nah, diingat lagi itu cara menghitungnya ya. Sedangkan sumbu tegaknya untuk frekuensinya. Itu untuk yang histogram. Nah, kalau yang poligon, itu dari hasil histogram ini kita bisa membuat juga. Tinggal kita tarik garis dari histogram itu, caranya yaitu tiap titik tengah pada batang bagian atas histogram tadi kita hubungkan ke semua titik tengahnya gitu ya. Jadi kita hubungkan ke batang yang lainnya, titik tengah dari histogram tadi. Jadi bagian atasnya ya, batang paling atasnya, titik tengah batang paling atasnya kita hubungkan. Nah, untuk mendapatkan poligon tertutup, maka sisi terakhir itu jadi kita hubungkan dengan sumbu X nanti, di mana kita ambil jaraknya sesuai dengan misalnya kalau batang kita itu 1 cm, berarti kita ambil titik tengahnya itu setengah senti ya. Nah, maka kita samakan juga dengan di sumbu datar pada ya sumbu X-nya itu kita ambil di akhir batang itu setengah senti juga ya, di awal sama di akhir batang yang paling ujung gitu ya, kita ambil setengah senti, kemudian kita hubungkan garis tadi dengan yang lainnya tadi ya, sehingga kita peroleh poligon tertutup nantinya ya. Kita akan coba buat. Nah, untuk membuat histogram ataupun poligon ini, maka kalau secara manual itu kita butuh tabel bantunya dulu ya. Kita buatkan tabel bantunya, yaitu tadi kita bisa menggunakan batas bawah, batas atasnya, atau salah satu sebenarnya ya, mau batas bawah dan batas atas ini, atau mau menggunakan titik tengah saja, boleh ya. Nah, mungkin kalau menggunakan bantuan kita gunakan semua aja ya. Kalau bantuan Excel itu kebetulan dia terbatas, tidak bisa digunakan ini, tapi kita akan coba dengan yang manual itu ya. Kita akan coba hitung batas bawahnya. Mungkin ada yang ingat bagaimana menghitung batas bawah? Ujung interval kurangin 0,5. Apa yang dikurangi? Apa yang dikurangi? Ujung bawah ya. Ujung bawah ya. 61 dikurangi 0,5. Jadi 60,5. Selanjutnya yang kedua berapa? 5,5. 5,5. Selanjutnya 70,5. 70,5. 75,5. 75,5. Oke. Selanjutnya 80,5. 80,5. Kemudian 85,5. 85,5. Oke. Terakhir 90,5. ya 90,5. Batas atas, ada yang ingat batas atas di mana mendapatkannya? Ujung atas tambah Interval ditambah 0,5. Ujung atas ditambah 0,5. Oke. Maka untuk di sini
65 Selanjutnya 70,5. ya 70,5 75,5. ya 75,5 kemudian 80,5. 80,5 oke yes. 85,5. 85,5 selanjutnya 90,5. oke selanjutnya yang terakhir 95,5. 95,5 95,5 nah kemudian kita juga tentukan titik tengahnya. Ada yang ingat bagaimana ditambah ujung atas dibagi 2. Ya, oke. Jadi ujung bawah 61 ditambah ujung atas 65 ya. Sama dengan dulu kalau pakai kalkulator, kemudian baru dibagi 2 ya. Hasilnya berapa tadi? 6? 23. Oke. 68 ya. 70 83 88 kemudian ya. Oke. Nah, sudah dapat ini, maka kita buatkan histogramnya, yaitu diagram batangnya. Ya, kita gunakan boleh pilih salah satu yang mau batas bawah dan batas atas atau titik tengah ya. Nah, kebetulan ini kalau saya membuatnya menggunakan Minitab kalau nggak salah ini software itu tidak bisa menggunakan batas bawah batas atas. Jadi kita gunakan titik tengahnya ya. Nah, kalau titik tengah itu disimpannya di tengah-tengah batang, bukan di pinggir sini ya. Jadi bukan di pinggir sini mulainya, tapi dia di tengah-tengah kalau titik tengah. Kalau mau di pinggir kita gunakan nilai batas bawah dan batas atas. Jadi nilai batas bawah itu ini batas bawah kedua dan batas atas pertama. Itu makanya ini dia harus berhimpit. Karena kalau Anda lihat ini ya. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, ini dengan ini sama. Makanya dia berhimpit itu ciri histogram. Jadi harus berhimpitan. Nah, maka kalau menggunakan batas bawah di sini, batas bawah batas atas itu yang ini. Sedangkan di sini yang saya tampilkan menggunakan titik tengah. Titik tengah kita gunakan misalnya batangnya di sini 1 cm ya. Maka kita ambil setengah senti ke sini, itu adalah titik tengahnya. Nah, untuk membuat histogram ini kita buat ya, kita ambil setengah senti ke samping, setengah senti ke samping dari 63 ini ya. Kemudian untuk tingginya ini frekuensinya. Nah, ini frekuensinya agak ngaco nih ya. Harusnya bukan ratusan ya, harusnya sesuai ini ya. Harusnya sesuai ini nih. Atau kenapa jadi berubah ini tuh. Jadi harusnya bukan ini. Jadi itu tuh nggak sesuai juga ini ya. Jadi harusnya masih salah ya. Jadi harusnya frekuensinya itu 4. Jadi harusnya frekuensi pertama ya, interval pertama itu frekuensinya 4. Jadi harusnya di sini tuh 4. Ya, harusnya ininya 4. Jadi mungkin di sini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 di sini tuh ya. Nah, kemudian frekuensi kedua jadi jaraknya harus sama ya. Kalau misalnya di sini 1 cm atau setengah senti ya. Harus sama. Kemudian yang kedua 6 frekuensinya, maka tingginya 6. Jadi ini tadi 4, 5, 6. Nah, 6 itu di sini.
Jadi sesuai ini ya, jaraknya tuh jadi ini masih salah ya. 6, kemudian frekuensi ke 3, 7, berarti tingginya 7 ya, dan seterusnya sampai habis. Itu untuk histogramnya. Nah, kalau untuk poligonnya, tadi titik tengah kita ambil setengah senti ke sini, tengah-tengah ya, ambil aja titik tengah dari batangnya ini. Ini tiap titik tengah ini kita hubungkan sekarang garisnya, di mana ke samping juga sama, di batang terakhir ini, di awal batang awal ini kita ambil setengah senti, kemudian batang akhirnya kita ambil setengah senti juga. Maka kita hubungkan ya tiap titik tengah ini dengan garis lurus. Nah, ini yang disebut dengan diagram garis dari TDF, yaitu poligon frekuensi. Ya, itu poligon frekuensi. Ya, mungkin bisa juga menggunakan Excel ya, saya tunjukkan mungkin, walaupun tidak persis ya. Kalau Excel itu cuman bisalah membantu kita untuk membuat ini ya. Nah, ini ya soalnya. Nah, kalau menggunakan Excel, kita masukkan datanya dulu. Ya, kalau menggunakan Excel kita nggak bisa menggunakan tadi titik tengah, tapi kita gunakan intervalnya kalau di Excel itu. Tapi yang penting ada interval, kemudian ada frekuensinya, gitu ya. Nah, ini masukkan intervalnya, frekuensinya ini. Dimana caranya sama seperti membuat diagram batang. Yang kita blok hanya frekuensinya aja. Insert ya, mungkin masih ingat ya, kemudian pilih kolomnya. Pilih saja yang pertama 2D. Nah, di sini kan diagram batang kalau ini mah. Nah, bukan seperti ini kalau histogram ya. Kalau histogram itu dia harus berhimpit, maka caranya kita switch row kolom. Nah, ini histogram, dia harus berhimpitan. Nah, sekarang kita tinggal ganti saja. Ini kita tidak diperlukan, kita hapus saja angka 1 ini. Gitu ya. Nah, untuk yang seriesnya ini kita bisa ubah dengan masukkan intervalnya. Jadi emang kalau di sini nggak bisa kita gunakan titik tengahnya kalau di histogram ini ya, di Excel ini. Nah, maka kita ganti ke seriesnya ini dengan masukkan intervalnya dengan cara select data. Select data. Nah, ini harus kita edit satu-satu. Seriesnya kita edit. Kita masukkan. Nah, ini saya geser dulu. Ini kita masukkan interval pertama. Klik aja. Oke. Ya, berubah ya. Ini sudah berubah. Nah, kemudian series 2 kita ganti juga satu-satunya. Series 2. Oke. Gitu ya. Tuh, ini berubah intervalnya. Jadi yang warna merah itu untuk interval 66 sampai 70. Jadi interval ketiga kita masukkan. Jadi satu persatu, kalau yang di bagian sini, legend entry-nya, interval keempat, yang ini, oke. Nggak lambat deh. Kemudian series 5-nya itu kita masukkan dengan interval ke-5 kita. Oke. Ya. Kemudian series 6-nya juga sama. Masukkan. Oke, itu ya. Terakhir interval ke-7. Series 7-nya. Masukkan 91 sampai 95. Nah, ini udah semua. Oke, kalau sudah oke. Nah, ini histogramnya.
Ini ya, nah ini yang ininya ya, sebenarnya harusnya ya. Tadi kan salah ya frekuensinya, harusnya gini. Kalau mau pakai 2/2 gitu ya, 2 satuan gitu ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Maka 4 itu di sini. Untuk interval kedua itu tadi 6 frekuensinya ke sini. Interval ketiga tadi 7 ya. Ini berarti di tengah-tengah sini, di tengah-tengah 8 ya. Kemudian interval keempat itu adalah 11, berarti tingginya 11 ya. Jadi sesuai frekuensinya tinggi batangnya. Nah ini seperti ini, jadi histogram yang kita dapatkan. Nah sedangkan kalau untuk poligon frekuensinya, diagram garisnya boleh kalau mau manual ya ditambahkan di sini. Tapi kalau mau dipindahkan nanti ke ini bisa jadi ke ke Word mungkin agak ini ya, atau bikinnya dipindahkan dulu gambarnya ke Word terus baru bikin, boleh juga ya. Nah kalau mau bikinnya nyatu nanti kita pilih insert ya, mana ya, gambar ya, sini saya nggak tahu ada nggak ya, nggak pilih ini shape ya, gambar ya, kita pilih di bentuk-bentuk, pilih yang gambar tak garis lurus ya, tinggal dihubungkan saja ke titik tengahnya ini ya, kemudian satu persatu gitu ya. Kalau ini manual ya, nah kita ambil titik tengahnya, tengah-tengah ya, jadi setengah senti kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu ini juga ya, jadi akurasinya cukup mendekati tengah-tengah itu tuh, bisa kelihatan lah ya, udah tengah belumnya ya. Kemudian kita buat lagi ke bawahnya, jadi ke batang yang berdekatan, jadi jangan loncat dengan ini langsung ke sini, jangan, tapi ke satu-satu ya. Ini tengah-tengah kita ambil, tengah-tengah ini ya gitu ya. Ini kalau manual, kalau dengan menggunakan penggaris juga sama ya, di kertas juga seperti ini kurang lebih kita ambil. Nah ini poligonnya terbuka. Nah sekarang kalau mau tertutup kita ambil ke samping ya, ke batang pertamanya ini kita hubungkan ke sumbu X-nya, sama jaraknya setengah senti juga. Nah setengah senti. Kemudian yang ke batang terakhirnya juga kita hubungkan dengan sumbu X-nya juga, setengah senti juga kita ambil kurang lebih di sini ya. Nah setengah senti. Nah bagusnya pakai penggaris ya kalau manual di kertas ya. Nah ini disebut dengan poligon frekuensi, yang batang-batang disebut histogram. Ini kalau mau menyatu ya. Nah atau bisa juga kalau Anda ingin terpisah poligonnya, boleh. Karena tadi kan dia disebut dengan diagram garis ya, maka kita tinggal buatkan di diagram garis, tapi agar membuat poligon tertutup, maka kita tambahkan angka 0 di atas sama di bawahnya. 0 di bawah, paling bawah tambahkan 0 juga gitu. Nah kemudian kita blok, caranya sama kayak tadi, insert, kemudian kita pilih line. Nah line-nya pilih yang ada titik-titiknya yang terlihat. Nah ini apa namanya, poligon frekuensi. Kalau mau terpisah ini tinggal hapus aja, series yang kita hapus. Nah ininya tinggal kita ganti, bisa select data ya kalau mau diganti. Ini kita masukkan titik tengah, tapi ya saya belum ada titik tengahnya di sini ya, jadi titik tengahnya, ada titik tengahnya kalau mau ininya terpisah, poligonnya terpisah ya. Nah di sini maka ada titik tengah bayangan juga, tapi kita butuh titik tengah bayangan nih, yaitu
ya titik tengah ya, tadi itu titik tengah yang ini tuh 63 ya, 63, kemudian ya tinggal tambahkan sebenarnya yang ini berarti dikurangin ya, 63 kita kurangin 5 ya, panjang interval kita 5 ya. Nah selanjutnya 63 ini boleh kita tambahkan saja atau mau hitung kayak tadi, ini bisa dengan langsung tambahkan dengan panjang interval kita, yaitu 68 dan seterusnya gitu ya. Ya, ini ya. Selanjutnya sama, kita blok, kemudian insert line. Oh kok udah sama ya tadi, udah hasilnya. Kita kan mau ngubah ini, jadi lupa nih. Select data ya, kita select data. Kita mau ngubah nilai-nilainya yang 1, 2 ini. Nah ini nih kita ubah, edit. Sekarang kita tinggal blok saja ini. Gunakan datanya sampai ini. Ya, sampai sini ya. Agak lambat ini. Nah ini ya, seperti ini. Kalau poligon menggunakan Excel yang terpisah ya dari histogramnya. Jadi harus ada ujung bawah bayangan di akhir itu. Seperti itu, tapi bentuknya sama ya. Kalau mau dibandingkan. Gitu ya, tuh. Gitu ya. Itu. Ya, jadi Excel bisa sedikit membantu kita walaupun mungkin harus ya. Muncul. Saya kembali ke PPT-nya. Gitu ya. Itu histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya ada yang disebut dengan OGIF. OGIF ini adalah diagram atau grafik atau disebut juga dengan kurva gitu ya, dari TDF kumulatif. Jadi kalau TDF kumulatif kita buatkan diagram garis gitu ya, diagram garis, dia hanya ada diagram garis saja atau grafik saja, maka disebut dengan OGIF. Nah, untuk membuat OGIF ini kalau secara manual itu sama sih sebenarnya, di mana sumbu tegaknya, sumbu Y itu untuk frekuensi kumulatifnya, sedangkan sumbu X-nya itu ya kita gunakan nilai ujung bawah ya. Tadi kan kita gunakan ujung bawah, nah ini juga kita masukkan saja ujung bawahnya, jadi sesuai dengan isi tabelnya. Nah, TDF kumulatif kurang dari nanti itu hasilnya adalah OGIF positif. Sedangkan kalau TDF kumulatif atau lebih nanti menghasilkan OGIF negatif. Kita lihat. Ini kalau dibuatkan ya, sumbu X-nya, ini kan tadi ya, ini TDF kumulatif kurang darinya. Kita buatkan sumbu X-nya itu isinya yang ini, 61, 66 ini, dan seterusnya, sampai 96. Kita lihat 0, angka 61 ini 0. Di sini agak ini harusnya nyatu ya, 0 itu bertemu di sumbu X dan Y itu ya. Ini menggunakan apa ya, saya aplikasinya dia kebetulan ada jarak. Nah ini 0, kemudian 66 itu 4, ini sekitar sini 4. Bagusnya sih satu satuan, di sini diringkas jadi 10 satuan gitu ya. Kemudian 71, 10 pas, nah ini agak ngaco juga ini ya. Harusnya 10 itu di sini ya. Jadi ini agak salah, dan seterusnya kita hubungkannya. Kemudian itu disebut dengan OGIF positif. Ini hasil dari TDF kumulatif kurang dari. Nah untuk yang TDF atau lebih itu hasilnya seperti ini.
dia disebut dengan ogive negatif. Ya, saya akan tampilkan mungkin ini masih salah ininya ya. Jadi saya tampilkan menggunakan Excel saja. Tapi kalau manual nanti hasilnya kurang lebih gitu ya. Seperti itu. Saya gunakan Excel saja. Karena tadi salah, satuannya masih salah tadi ternyata. Nah, caranya sekarang kan kita gunakan ujung bawah. Nah, ini ujung bawahnya. Pindahkan dulu deh ini. Nah, kita gunakan ujung bawah untuk nilai-nilainya tadi. Sedangkan kita masukkan dulu frekuensinya, berarti ya. Frekuensi kumulatifnya tadi tuh. Frekuensi kumulatifnya tadi itu, oh ya mungkin sekalian saja saya tampilkan. Untuk frekuensi kumulatif ya, kum ya, saya singkat aja, kurang dari ya, kurang dari. Tadi awalnya 0 ya. Nah, kalau di Excel itu bisa membantu kita juga menghitung, yaitu 0 sekarang tambah dengan tadi 4 ya. Kita tambahkan dengan frekuensinya ya. Nah, itu. Ya. 4. Kemudian selanjutnya kita tarik saja. Kita lebihin satu ya, satu baris ya. Nanti mau digeser tapi nanti garis-garis ini berubah nih. Udah, nggak apa-apa ya, saya garis. Oh, nggak berubah. Ternyata ini berubah garisnya. Ya, ini ya. Untuk yang kurang dari, caranya sama, tetapi di sini kita tuliskan kan tadi ya, ada ujung bawah bayangan yaitu 96 ya. Nah, kita tambahkan 96. Tadi kan yang pakai kurang dari gitu ya, kurang dari 61. Nah, caranya sama dengan membuat poligon tadi, kita blok saja frekuensi kumulatifnya, insert, terus kita pilih line sama. Nah, ini hapus saja seriesnya. Nah, sekarang kita ganti sama dengan poligon tadi persis. Kita ganti nilai ininya dengan ujung bawah kita. Kita pilih select data. Kalau poligon tadi titik tengah ya. Nah, kalau ogive ini gunakan ujung bawah. Ini tinggal diedit saja. Kita blok ujung bawahnya semua. Ya, sudah. Oke, kalau sudah. Ini hasilnya. Oke. Nah, ini disebut dengan ogive positif. Karena dia nanjak ya, dia naik. Nah, ini disebut ogive positif. Ya, ini kalau untuk frekuensi kumulatif kurang dari, hasilnya ogive positif. Nah, sekarang kita buat ogive negatifnya, yaitu dari frekuensi kumulatif atau lebih. Saya ganti saja atau lebih. Sama caranya tadi ya, pertama 40 ya kalau yang atau lebih ya. Sekarang kita kurangin sesuai dengan interval panjang frekuensi kita. Kita kurangi dengan frekuensi kita setahap demi setahap. Dikurangin 4, ini selanjutnya dikurangi 6 dan seterusnya. Ya, ini hasilnya. Ini kumulatif atau lebihnya. Caranya sama. Kita blok, kemudian insert, pilih line. Ya, ini sama series kita hapus saja, kita nggak pakai. Kemudian kita select data, kita ubah, kita gunakan ujung bawah edit. Nah, ujung bawah sama ya tadi ya.
Ujung bawahnya yang ini ya. Oke, sudah. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini disebut dengan ogive negatif. Ini kan jadi 6, jadi harusnya itu ya 61 itu di sini ya. 61 itu frekuensinya 40 gitu ya. Nah, ini udah sesuai, ini per 5 satuan ya. Jadi setiap berapa ini 5 gitu ya. Harus segini gitu ya. Jadi harus sesuai. Kalau 2 gitu jaraknya ya. Berarti 2, 4, 6 kelipatannya. 66 itu ini ya, 66. Oh ya, ini ketinggian harusnya ke bawah ya. Ininya ya. Jadi 66 itu frekuensinya 36. Jadi 36 itu ada di sini kalau manual ya. Ini. Kemudian 30 ke sini ketemu di angka 71 ini pertemukan dengan angka 30 gitu ya, dan seterusnya. Ini ogive negatifnya ya, gitu. Itu mungkin silakan jika ada yang ditanyakan. Tidak ada ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang Anda coba buat ya. Oh ya, Harudin gimana? Harudin. Saya mau izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya kita bikin ogive ini, angka tabel yang 96 ini harus dimasukin yang ujung bawahnya. Oh iya. Karena tadi kan di ini kan ada ya, mana tadi? Nah, di TDF kumulatif ini kan ada tambahan tadi ya, dan dijelaskan ya, kita butuh ujung bawah bayangan ya. Nah, jadi kita masukkan juga kalau di Excel-nya sama seperti itu ya, ada ininya ya, gitu. Untuk keperluan ini aja ya, tapi ya. Jadi kalau aslinya hanya sampai 91 ujung bawahnya. Ini hanya untuk keperluan TDF ini ya, ogive sama TDF kumulatif gitu ya. Itu mungkin silakan ada yang tanyakan lagi. Tidak ada, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan dicoba. Soal yang kemarin itu ya kan kalian sudah dapat kemarin itu ya, datanya yang latihan kemarin itu yang mengenai ini ya, latihan 1 ya kemarin itu ya. Nah, ini Anda coba buat hitung, kan baru udah dapet hasilnya ya. Hasilnya itu gimana ya? Ada nggak ya saya? Belum ada ya. Pokoknya yang kemarin ya, yang sudah Anda hasilkan itu kemarin dibuat TDF relatifnya, kemudian TDF kumulatif kurang darinya, kemudian TDF kumulatif atau lebih, kemudian buat histogram poligonnya, dan yang mungkin kalau masih ada waktu kita buat ogive-nya. Boleh kalau ada yang sudah selesai ya. Boleh dicoba dulu ya.